Baik, sebelumnya selamat pagi untuk Ibu dan juga teman-teman. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 4 akan membawakan materi mengenai manajemen dan eksekutif. Kemudian di sini kelompok 4 beranggotakan 5 orang. Mungkin bisa di next slide. Nah, di sini kelompok 4 beranggotakan 5 orang. Jadi yang pertama yaitu ada Niluh Tresna Anggarini dengan NIM 21170512448. Kemudian yang kedua yaitu ada saya sendiri, Putu Pradipta Vina Maheswari dengan NIM 21170512554. Kemudian yang ketiga yaitu ada Kadek Dwiki Wardana dengan NIM 2117051251261. Kemudian yang keempat yaitu ada Dimade Yanti Priyandani dengan NIM 2117051251275, dan yang terakhir yaitu ada Diah Laksmi Hermaswari dengan NIM 21170511279. Kemudian mungkin bisa di next slide. Nah, yang pertama, materi yang pertama akan saya bawakan yaitu mengenai pengertian dari manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno yaitu manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Olive Sheldon menganggap manajemen sebagai fungsi industri yang berkaitan dengan penerapan kebijakan dalam batas-batas tata kelola dan pekerjaan yang ditentukan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengertian manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta dengan pengendalian dan juga pengawasan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang manajemen modern. Sejarah munculnya teori modern pada perkembangan peradaban manusia ilmu terbagi dalam 3 kelompok besar, yaitu yang pertama ada ilmu eksakta, yaitu ilmu yang mempelajari setiap atau seluruh gejala bentuk dalam eksistensinya yang erat hubungannya dengan alam dan isinya secara universal dan mempunyai sifat yang pasti serta tidak dipisahkan oleh ruang dan waktu, misalnya ilmu fisika, kimia, dan biologi. Yang kedua ada ilmu sosial atau non-eksakta, yaitu ilmu yang mempelajari seluruh gejala manusia dan eksistensinya dalam hubungannya setiap aspek kehidupan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, misalnya ekonomi, psikologi, hukum, dan lain-lain. Yang ketiga ada ilmu humaniora, yaitu kumpulan pengetahuan yang erat hubungannya dengan seni, misal seni tari, seni lukis, seni sastra, suara, dan lain-lain. Next slide. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen. Fungsi manajemen ada 5, yaitu yang pertama ada fungsi perencanaan atau planning. Planning merupakan salah satu fungsi manajemen yang paling penting. Planning adalah fungsi manajemen masa depan. Yang kedua ada fungsi pengorganisasian atau organizing. Dengan pengorganisasian dapat membagi kegiatan besar menjadi beberapa kegiatan kecil atau serangkaian kegiatan. Tujuannya adalah untuk mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan yang lebih efektif dan menentukan sumber daya yang untuk setiap kegiatan yang telah dibagi menjadi lebih efisien. Yang ketiga, ada penempatan atau staffing. Mirip dengan organizing, namun penggunaannya lebih luas.
bila organizing telah memperhatikan manajemen SDM, maka staffing lebih memperhatikan sumber daya umum. Yang keempat ada pengarahan atau directing. Fungsi manajemen dalam bisnis yang terakhir adalah sebagai suatu tindakan yang mengupayakan agar setiap bisnis atau kelompok mempunyai sasaran sesuai prosedur manajerial yang direncanakan. Yang terakhir ada pengawasan atau controlling. Dari serangkaian rencana dan tindakan yang telah dijalankan, perlu adanya pengawasan atau controlling. Fungsi manajemen bisnis dalam hal ini adalah melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap kinerja sumber daya perusahaan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya akan serahkan ke rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengertian eksekutif. Yang pertama, technical skill merupakan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk melaksanakan pekerjaan khusus. Yang kedua, human relation skill. Ini merupakan keterampilan manajer untuk bekerja secara efektif dengan orang lain atau dengan kelompok karyawan. Yang ketiga, conceptual skill. Keterampilan ini ialah kemampuan eksekutif untuk melihat perusahaan secara keseluruhan, bagaimana bagian-bagian saling tergantung, dan apabila terjadi bila ada sesuatu yang berubah. Yang keempat, decision making skill. Keterampilan merupakan kemampuan untuk mendefinisikan duduk kasus dan menciptakan alternatif tindakan yang sempurna guna mengatasi duduk kasus tersebut. Yang terakhir, time management skill. Pemakaian waktu secara efisien merupakan duduk kasus pelik yang dihadapi oleh eksekutif. Sekian pemaparan materi dari saya serahkan ke teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang usaha untuk mencapai manajemen puncak. Di sini ada 8 yang harus dilewati dalam jenjang karir seseorang, yaitu yang pertama, mau bekerja keras. Jadi kerja keras merupakan modal dasar untuk keberhasilan seseorang. Demikian setiap pengusaha yang sukses selalu menempuh saat-saat di mana ia harus bekerja keras membanting tulang dalam merintis perusahaannya. Yang kedua yaitu pandai bekerja sama dengan orang lain. Perbanyaklah teman dengan orang-orang di bawah ataupun orang-orang di atas kita. Murah hati, banyak senyum kepada bawahan, dan patuh serta disiplin menghadapi atasan. Hindarilah permusuhan. Dan yang ketiga yaitu penampilan yang baik. Ini bukan berarti penampilan atau body face atau paras yang cantik, akan tetapi lebih ditekankan kepada penampilan perilaku jujur dan disiplin. Banyak orang yang tertipu dengan rupa, tapi orangnya penipu ulung. Jadi, jadilah pribadi yang baik, jujur, akan disenangi orang di mana-mana, dan dia akan sukses bekerja dengan siapa saja. Yang keempat, yakin, yaitu bahwa kita akan sukses melakukan suatu usaha. Jangan ragu dan bimbang, niat akan bekerja baik, kemudian berserah diri kepada Tuhan. Yang kelima, yaitu berpendidikan. Zaman sekarang pendidikan adalah nomor 1, tetapi pendidikan itu bukan berarti juga dalam bentuk, pendidikan itu berarti dalam bentuk kursus-kursus, penataran di kantor, membaca buku, dan sebagainya. Yang penting di sini ialah adanya tambahan pengetahuan. Yang keenam yaitu ambisi untuk maju. Janganlah loyo, pasrah, dan menyerah tak mau berjuang. Haruslah punya semangat tinggi dan mau berjuang untuk maju. Orang-orang yang gigih dalam menghadapi pekerjaan dan tantangan biasanya banyak berhasil dalam kehidupan. Yang ketujuh yaitu pandai berkomunikasi. Cerdas berkomunikasi berarti pandai mengorganisasi buah pikiran ke dalam bentuk ucapan-ucapan yang jelas, menggunakan tutur kata yang enak dan elok didengar, mampu menarik perhatian orang lain.
Yang terakhir yaitu pandai membuat keputusan. Jika seseorang dihadapkan pada alternatif, harus memilih, maka buat pertimbangan yang matang. Kumpulkan berbagai informasi, boleh minta pendapat orang lain, setelah itu ambil keputusan dan tidak ragu-ragu. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membacakan materi mengenai tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada manajemen puncak atau top management. Manajemen puncak dan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah top management. Manajemen puncak merupakan level paling atas di dalam manajemen yang diisi oleh kalangan petinggi dan eksekutif yang nantinya bertugas untuk menjalankan ilmu manajemen. Yang kedua ada manajemen menengah atau middle management, yang dimana manajemen pada dasarnya merupakan manajemen yang bertugas sebagai penghubung antara manajemen puncak dengan manajemen lini pertama yang dibahas di bawah, khususnya bagian koordinasi dan penyampaian pesan. Yang ketiga atau yang terakhir ada manajemen lini pertama atau first line management, yang dimana pihak-pihak yang berada di dalam manajemen lini pertama perlu memiliki keterampilan teknis dalam memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Sekian dari pemaparan materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia untuk membawakan materinya. Jadi karena semua materi sudah selesai disampaikan, maka presentasi dari kelompok 4 yang membawakan materi mengenai manajemen dan eksekutif sudah selesai. Jadi sekian dari kami, saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.